Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Pada sehat semua? Baik. Baik, ketua kelas, Ibu akan mengabsen nama-nama siswa yang ada di kelas ini ya. Yang pertama, Apni, Siska, Rosa, Rani, Mita, Agus, Bayu, Rika, Slamet, Anggun, Aldi. Oh, bagus ya, adil semua. Baik, pada pertemuan ini, sebelum kita memasuki inti pembelajaran, sebaiknya kita melakukan proses berdoa agar proses belajar dan mengajar kita bisa mudah dipahami, bisa mudah dimengerti, dan tentunya tidak mengantuk di dalam kelas ya. Baik, saya akan pimpin doanya atau ada di sini ketua kelas yang mau pimpin doa? Oh, baik. Baiklah, saya akan memimpin doa di sini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alangkah baiknya sebelum kita masuk membuka buku pelajaran, alangkah baiknya anak-anakku sebelum kita membuka buku pelajaran, alangkah baiknya kita melihat sampah yang ada di sekitaran kita ini. Kalau ada bisa dipungut dan dibersihkan, dan kerapian pakaian agar saat proses belajar mengajar bisa tentram dan nyaman. Nah, adik-adik masih pada semangat untuk melakukan proses belajar mengajar? Harus semangat ya, apalagi di saat kondisi saat ini pandemi begini, kita harus lebih semangat belajar walaupun dengan keadaan yang seadanya ya anak-anak. Kita harus semangat, yang terutama jaga kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menuliskan naskah drama berdasarkan cerpen yang sudah dibaca. Nah, di sini juga ada indikator yang harus anak-anakku capai dalam pelajaran kita ini. Yang pertama yaitu ini ya, mampu mengidentifikasi pokok-pokok cerita dalam cerpen. Yang kedua, mampu menulis naskah drama berdasarkan cerpen yang dibaca. Ya anak-anakku, apa di sini kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan cerpen? Masa nggak ada yang tahu? Oke, baik. Cerpen adalah cerita pendek ya. Cerpen adalah kisah yang memberi kesan tunggal yang dominan tentang satu latar dan satu situasi yang dramatis. Adapun pengertian dari naskah drama yaitu, nah di sini kalian harus tahu naskah itu apa? Apa yang dimaksud dengan naskah? Drama itu apa? Nah, naskah adalah salah satu bahan bermain teater.
dalam suatu teater itu kalau tidak ada naskah maka tidak lengkap pertunjukan tersebut. Mungkin teaternya mengadi-mengadi. Sedangkan drama kita sudah ketahui apa itu drama. Jadi, naskah drama dapat Ibu simpulkan, naskah drama itu yakni adalah karangan yang berisi cerita atau lakon juga tokoh, panggung, tata busana, dan tata suara. Kalian bisa membayangkan bagaimana itu naskah, gambarannya di dalamnya bagaimana, pasti kalian mengetahui. Nah, selanjutnya kita mampu mengidentifikasi pokok-pokok cerita dalam cerpen. Nah, di sini kita harus mengetahui ciri-ciri dari cerpen dan juga naskah drama. Adapun ciri-ciri dari cerpen yaitu jalan ceritanya singkat dan padat. Catat ya, atau bisa didengarkan ya anak-anakku. Yang kedua, mengandung satu gagasan tunggal atau berkesan tunggal. Yang ketiga, cerpen harus menimbulkan selanjutnya, yang ketiga ciri-ciri dari cerpen itu yaitu cerpen harus menimbulkan satu efek dalam pikiran pembaca. Yang keempat, cerita pendek atau cerpen harus ada tokoh utamanya ya. Kalau nggak ada tokoh utamanya, berarti cerpen itu nggak lengkap. Yang kelima, cerpen harus mempunyai satu efek yang berkesan sangat menarik. Mungkin ceritanya sangat berkesan menarik sehingga pembaca itu suka tiap hari buka-buka itu cerpen. Maksudnya gimana ya, cerpen itu lebih menarik dan tiap hari si pembaca bisa buka itu, tidak bosan dibuat. Nah, sampai di sini anak-anakku masih pada semangat nggak ikuti proses belajar mengajar? Jangan masih mengantuk, masih semangat? Semangat pagi. Iya, masih semangat ya. Lanjut ya. Yang keenam, ciri-ciri dari cerpen, yaitu yang keenam ini yang terakhir ya, mengandung interpretasi. Artinya, penulis lakon drama selalu memanfaatkan masyarakat sebagai sumber gagasan dalam menulis cerita. Maksudnya ini, penulis ini memanfaatkan masyarakat dalam menulis sumber gagasan itu. Si penulis juga ingin berimajinasi ya untuk menulis dan mendapatkan cerita. Bahkan jalan ceritanya diupayakan menyerupai kehidupan yang sebenarnya. Misalnya, contohnya, yang pembuat cerpen ini melihat di lingkungan kehidupannya, melihat seorang bapak tua yang menjual es kelapa muda yang esnya itu sangat enak, tapi dia sudah tua, tidak berhenti begitu berjualan. Ataupun ada kisah dari seorang anak yang tidak mau mengakui orang tuanya, yang gengsi. Ada pula penulis bisa menceritakan tentang persahabatan, di mana di dalam lingkungan kehidupannya ada seorang sahabat yang sangat sayang ke sahabatnya, setia atau apapun. Itu tergantung kesan dari si penulis ya. Nanti adik-adikku, anak-anakku bisa membuat cerpen yang bagus sesuai pengalaman bisa tentang lingkungan kehidupannya kita bisa. Nah, kita masuk pada perbedaan atau ciri-ciri dari naskah drama. Yang pertama, naskah drama dapat berbentuk prosa
atau puisi. Nah, di sini adik-adikku sudah kelas 3 SMP, masa nggak tahu puisi dan prosa? Sudah ya, sudah pada pertemuan kemarin ya, Ibu nggak mungkin jelaskan lagi. Yang kedua, naskah drama lebih mementingkan dialog, gerak, dan perbuatan. Ya tentu ya, di dalam naskah drama itu kita harus lebih mementingkan dialog, gerak, dan perbuatan. Misalnya kalau kita berdialog, gerakannya kita pasif, tentu dialog kita mungkin akan menjadi kurang bagus atau penontonnya merasa ini kurang cocok, begitu ya. Yang ketiga, mementaskan lakon di atas panggung. Tentu ya, tujuan dari membuat naskah drama kan yang ditampilkan. Nanti ketika naskah dramanya jadi, anak-anak jadi, mungkin ada pertunjukan bisa dipakai naskah dramanya. Itu ya yang dimaksud lakon di atas panggung. Yang terakhir atau yang keempat dari ciri-ciri atau perbedaan naskah drama, yaitu naskah drama membutuhkan ruang, waktu, dan audiens. Tentunya ya, kalau kita akan mengadakan pertunjukan, tentunya kita membutuhkan yang pertama panggung, yang kedua waktunya kita untuk membuat, menghias, dan waktu pertunjukan ya, kita membutuhkan waktu. Dan yang ketiga itu audiens. Audiens ini sangat berperan penting karena jika kita tampil di atas panggung tanpa ada audiens atau penonton, itu kita tidak menjadi wow gitu ya, karena tujuan kita tampil di panggung ada audiensnya ya, kita bisa mendapatkan aplaus dari mereka dan pertunjukan kita bisa diterima. Nah, di sini masih semangat anak-anakku? Bagus. Nah, di sini Ibu ingin mengetahui sejauh ini apakah anak-anak sudah biasa membuat cerpen? Ya, Ibu ingin mengetahui apakah anak-anak itu mengetahui apa yang dimaksud dengan. Nah, di sini anak-anakku itu apakah tahu apa yang dimaksud dengan pralog? Kalian sudah mendengar nggak kata pralog itu? Pralog itu di dalam suatu naskah drama itu sangat berperan penting ya, di mana Ibu akan kasih tahu pralog itu adalah kata pendahuluan dalam lakon, drama, perkenalan tokoh-tokoh, serta konflik-konflik yang terjadi dalam naskah drama tersebut atau cerita tersebut ya. Selanjutnya, langkah-langkah mengubah naskah drama. Yang pertama itu membaca cerpen secara keseluruhan. Nah, pada saat kita akan membuat naskah drama, pasti kita membaca secara keseluruhan cerpen yang kita buat. Yang kedua, menentukan topik dan inti cerita. Yang ketiga, mengidentifikasi tokoh dalam cerpen serta perwatakannya. Yang keempat, menentukan latar. Yang kelima, menggolongkan dialog sesuai dengan tokoh yang berbicara. Misalnya, tokoh baik atau protagonis dan antagonis sudah digolongkan ya. Yang keenam, susunan dialog berdasarkan konflik antar tokoh yang ada. Misalnya dari yang awal masih baik-baik saja, yang kedua adegan pertengahan mulai merada konflik sampai ke puncaknya ya, dan terakhir ending. Biasanya begitu. Yang ketujuh, memberikan pralog pada tiap adegan. Nah, tadi anak-anak sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan pralog, baru habis Ibu jelaskan loh. Jadi kalian harus tahu ya. Nah, sebelum kita membuat cerpen dan mengubahnya menjadi naskah drama, kita harus mengetahui tema cerpen tersebut, temanya apa, alurnya di mana, dan menyusun adegannya kita harus tahu ya, serta membuat dialog tokoh. Nah, di sini pasti anak-anakku di sini sudah tahu ya apa itu tema.
Tema ini, yang dimaksud dengan tema ini adalah langkah awal dalam menyusun drama. Tema ini merupakan ide dari dasar keseluruhan naskah. Tema ini sudah kita buat dalam cerpen ya, kita membuat cerpen tentang persahabatan. Nah, di naskah itu kita harus membuat tentang persahabatan. Apa yang ada di cerpen kita itu kita buat menjadi naskah drama. Yang kedua, menentukan alur cerita. Alur cerita adalah jalan cerita dari tema yang sudah kita pilih. Misalnya kita memilih tema persahabatan. Berarti alurnya itu bagaimana ya? Mungkin baik-baik, mungkin ada konfliknya sedikit. Yang ketiga, menyusun adegan, yaitu setelah rangkaian cerita kita buat dengan utuh, dilanjutkan dengan menyusun adegan-adegan yang akan ditampilkan di setiap babak atau di setiap cerita. Yang terakhir, membuat dialog-dialog antar tokoh. Nah, di sini nanti Ibu akan memberikan satu contoh cerpen yang Ibu ubah ke naskah drama. Nanti Ibu bacakan. Selanjutnya nanti anak-anak harus pahami. Nah, di sini Ibu akan membacakan cerpen yang sangat singkat ya, yang berjudul Bendera, yang Ibu akan ubah ke naskah drama. Ibu baca cerpennya ya. Meski sedang liburan di rumah neneknya yang berada di suatu desa, Amir tetap bangun pagi. Sudah menjadi kebiasaan setiap hari. Kalau sedang tidak libur, Amir bangun pagi untuk bersiap ke sekolah. Amir selalu ingat nasihat nenek, orang yang rajin bangun pagi akan lebih mudah mendapatkan rezeki. Di mata Amir, nenek adalah sosok perempuan tua yang bijak dan pintar. Amir tidak tahu makna nasihat itu, tapi ia merasa ada benarnya. Bangun pagi membuatnya tidak terlambat tiba di sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran. Selain itu, bangun pagi sungguh menyenangkan. Hanya pada waktu pagi kita bisa menikmati suasana alam yang paling nyaman. Cahaya matahari masih hangat, udara masih bersih, tumbuhan pun tampak segar, seolah semua lebih bugar setelah bangun tidur. Di pagi hari yang sangat cerah, ditambah dengan matahari yang menerangi dan menyinari hamparan sawah di sekitar rumah, Amir mendekati nenek yang sedang menyulam bendera dan duduk sendirian di beranda depan. Baik, di sini di papan tulis ini Ibu sudah menuliskan naskah dramanya dari cerpen yang Ibu bacakan tadi ya. Yang pertama, Amir. Selamat pagi, Nek. Menghampiri nenek yang sedang menyulam. Nenek. Oh, pagi cucuku yang ganteng, sahut nenek yang terkejut akibat sapaan Amir. Amir. Kenapa benderanya, Nek? Bertanya sambil mendekati. Bendera ini sedikit robek karena sudah tua. Menjawab dengan perlahan sambil menyulam dengan hati-hati. Amir, kenapa tidak beli yang baru saja, Nek? Bertanya dengan penuh penasaran. Nenek menjawab, belum perlu, sambil tersenyum. Ini masih bisa diperbaiki. Tidak perlu memboroskan uang, lebih baik ditabung. Siapa tahu akan berguna, lanjut ucapan nenek. Nah, itu cerpen singkat, naskah drama yang sangat singkat yang bisa Ibu berikan.
Selanjutnya, anak-anakku bisa mengkreasikan diri, membuat cerpen pengalamannya atau cerpen tentang kehidupan di lingkungannya, diubah menjadi naskah drama. Ya anak-anakku, sampai di sini masih semangat belajar? Tentu ya, sudah mau berakhir pertemuan kita. Nah, dari pemaparan materi tadi, apakah masih ada yang kurang dipahami anak-anakku? Kalau ada yang masih kurang dipahami, ditanyakan ya, supaya kita semua bisa mengerti, lebih mudah memahami materi ini ya. Kalau tidak ada, Ibu akan bertanya ya, atau di sini ada yang bisa membuat kesimpulan dari pemaparan materi yang dari tadi kita belajarkan ini? Siapa ketua kelas mungkin bisa menyimpulkan? Oh baik, oke baik. Ibu simpulkan ya. Jadi, cerpen adalah cerita pendek yang kisahnya memberi kesan tunggal yang dominan tentang dalam satu latar dan dalam situasi yang dramatis. Sedangkan naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon, panggung, tata busana, dan tata suara. Adapun perbedaan antara cerpen dan drama, yang pertama itu cerpen, dia ceritanya singkat, sedangkan naskah drama dapat terbentuk prosa atau puisi. Dan pada cerpen mengandung satu gagasan tunggal yang berkesan sangat tunggal, dan pada naskah drama lebih mementingkan dialog, gerak, dan perbuatan. Nah, langkah-langkah untuk mengubah menjadi naskah drama itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu kita membaca cerpen secara keseluruhan, membuat tema, tadi ada di papan tulis ya, membuat tema, alur, mengidentifikasi tokoh-tokoh dan perwatakannya, menentukan latar, dan menentukan konflik-konflik yang ada di dalam cerpen diubah menjadi naskah drama. Baik, hanya itulah yang bisa Ibu simpulkan dari materi yang tadi. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan terima kasih dan selamat pagi. Semoga anak-anakku bisa memahami materi yang Ibu berikan dan bisa masuk di dalam otak kalian, bisa mudah dipahami dan diingat bila nanti ditanya. Ibu tutup dengan terima kasih, selamat pagi.